Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menyimak dan membaca. Kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Apa sih menyimak itu? Menyimak itu berarti mendengarkan dengan penuh perhatian dan pemahaman. Bukan hanya sekedar mendengar suara, tetapi juga berusaha untuk mengerti apa yang sedang dibicarakan. Nah, lalu, mengapa kita perlu menyimak? Yang pertama, menyimak itu membantu kita untuk belajar dan mendapatkan informasi baru. Dan yang kedua, menyimak membantu kita untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Yang selanjutnya, menyimak itu membantu kita untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Selanjutnya, bagaimana cara menyimak yang baik? Yang pertama, duduk dengan tenang dan fokus. Yang kedua, harus mendengarkan. Dan yang ketiga, mengingat. Dan yang keempat, menanggapi. Lalu, apa tujuan dari menyimak? Menyimak itu membantu kita untuk belajar dan mendapatkan informasi baru. Yang selanjutnya, menyimak membantu kita untuk berkomunikasi dengan baik dan dengan orang lain. Selanjutnya, menyimak membantu kita untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya, apakah hobimu? Hobi adalah kegemaran atau kesenangan. Misalnya, kamu senang membuat kerajinan, artinya kamu hobi membuat kerajinan. Kerajinan itu dapat dibuat dari barang bekas. Barang bekas itu menjadi berguna. Kerajinan dapat dijual. Nah, itu merupakan prestasi. Kita dapat membagikan cara-caranya dan menuliskan menjadi teks prosedur. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Anak-anak, kalian pasti pernah membaca cerita ya. Nah, di dalam cerita itu terdapat suatu masalah. Masalah dalam cerita itu disebut dengan konflik. Nah, sekarang Bu Guru punya cerita. Dengarkan ya. Bu Guru punya cerita berjudul Menyanyi Bersama Kiko. Nah, Kiko itu sangat suka bernyanyi. Setiap hari ia bernyanyi di kamarnya. Kiko bercita-cita menjadi penyanyi terkenal. Suatu hari, sekolah Kiko mengadakan lomba menyanyi. Kiko sangat bersemangat untuk ikut. Ia berlatih setiap hari. Namun, ada masalah. Kiko merasa suaranya tidak bagus saat bernyanyi di depan orang banyak. Ia menjadi gugup dan lupa lirik lagu. Kiko sedih dan hampir menyerah. Ibu Kiko melihat Kiko sedih. Ibu menasihati Kiko untuk tidak menyerah. Ibu berkata, semua orang pasti pernah merasa gugup. Yang penting Kiko harus percaya diri dan terus berlatih. Kiko pun bersemangat lagi. Ia berlatih bernyanyi di depan cermin. Saat lomba menyanyi tiba, Kiko merasa gugup. Tapi ia ingat nasihat ibunya. Kiko menarik napas dalam-dalam dan mulai bernyanyi. Suaranya merdu dan ia tidak lupa lirik. Semua orang bertepuk tangan. Kiko senang sekali. Ia berhasil mengatasi rasa gugupnya. Selanjutnya yaitu membaca. Membaca itu seperti membuka pintu ke dunia baru. Bayangkan, kamu punya kunci ajaib yang bisa membuka pintu ke banyak tempat, bertemu banyak orang, dan belajar banyak hal. Nah, membaca itu kuncinya. Lalu, apa itu membaca? Membaca itu artinya melihat tulisan seperti huruf-huruf di buku, papan, atau layar ponsel. Tapi bukan cuma melihat saja ya, membaca juga berarti mengerti apa arti dari tulisan itu. Seperti saat kamu membaca cerita, kamu mengerti apa yang sedang terjadi di dalam cerita itu. Lalu, mengapa membaca itu penting? Dengan membaca, kamu bisa belajar banyak hal baru. Misalnya, kamu bisa belajar tentang hewan-hewan, planet, atau cerita-cerita seru. Nah, membaca itu juga bisa membuatmu berimajinasi. Kamu bisa membayangkan dirimu menjadi tokoh dalam cerita atau pergi ke tempat yang jauh. Nah, membaca itu juga bisa membaca buku cerita bergambar yang seru, membaca tulisan-tulisan pendek,
membaca bersama teman, atau keluarga. Jadi, ayo kita rajin membaca. Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak pintu ke dunia baru yang akan terbuka untukmu. Lalu, selanjutnya Bu Guru punya cerita seperti di sini, dilihat di sini ya. Setelah membaca cerita tersebut, terdapat dua kata yang bercetak tebal. Apa saja sih kata-kata itu? Nah, kata tersebut yaitu dan tetapi. Dua kata tersebut adalah kata penghubung. Kata penghubung untuk menggabungkan dua unsur kalimat. Contohnya seperti bermain bola, membuat senang dan sehat. Yang kedua, dia juga suka membaca, tetapi membaca komik. Sekarang Bu Guru bertanya, nah anak-anak pernah nggak membaca teks tentang langkah-langkah? Nah, teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu adalah teks prosedur. Nah, lalu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, kapan kita menggunakan teks prosedur? Kita itu bisa menggunakan teks prosedur saat ingin membuat atau melakukan sesuatu dengan urutan yang benar. Lalu, di mana kita bisa menemukan teks prosedur? Kita itu bisa menemukan teks prosedur di buku resep, buku petunjuk, atau di internet. Lalu, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, kapan kita menggunakan teks prosedur? Kita itu bisa menggunakan teks prosedur saat ingin membuat atau melakukan sesuatu dengan urutan yang benar. Lalu, di mana kita bisa menemukan teks prosedur? Kita itu bisa menemukan teks prosedur di buku resep, buku petunjuk, atau di internet. Nah, sekarang Bu Guru punya teks prosedur cara membuat nasi goreng khas Indonesia seperti ini. Selanjutnya, siapa yang pernah mengetahui brosur? Nah, apa itu brosur? Nah, brosur adalah lembaran kertas yang berisi informasi atau iklan tentang suatu produk, jasa, atau acara. Brosur biasanya berisi gambar dan teks yang menarik. Lalu, mengapa kita perlu membaca brosur? Kita itu perlu membaca brosur agar mendapatkan informasi yang penting, mengetahui produk jasa yang ditawarkan, dan membuat keputusan yang tepat. Lalu, kapan kita bisa menemukan dan membaca brosur? Kita bisa menemukannya itu di berbagai tempat, seperti toko, sekolah, acara pameran, atau tempat wisata. Kita bisa membaca brosur kapan saja saat kita ingin mendapatkan informasi. Nah, di sini Bu Guru punya contoh brosur bimbingan belajar. Nah, itu tadi materi yang kita bahas hari ini. Semoga anak-anak paham ya. Sekian materi pembahasan kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.